Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan suap Harun Masiku. Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah KPK melakukan gelar perkara pada 20 Desember 2024 lalu. Surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka Hasto pun disebut telah dikeluarkan. Sebelumnya KPK telah beberapa kali memeriksa Hasto sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku. Hasto disebut-sebut ikut berperan dalam menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Sementara hingga kini KPK belum juga menangkap Harun Masiku yang sudah menjadi buron sejak 2020 lalu. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi mengumumkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto diduga bersama-sama berupaya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat pergantian antar waktu. Mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara HM dan mengarahkan, memberikan doktrin, memberikan penekanan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak melebar, dan tidak memberikan keterangan yang memojokkan kepada yang bersangkutan. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152-0001-12-2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka HM bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) langsung merespon penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK. PDI Perjuangan menilai penetapan tersangka Hasto kental aroma politisasi hukum dan juga kriminalisasi. Panggilan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi, mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024. Menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power
di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat 3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Tak hanya Hasto, politisi PDI Perjuangan yang juga mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoli jadi saksi dalam kasus raibnya Harun Masiku. Nama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali mencuat ke publik karena diduga ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Juni 2024, Hasto Kristianto memenuhi panggilan KPK. Hasto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan calon anggota legislatif PDI Perjuangan, Harun Masiku. KPK mengonfirmasi keterangan seputar pihak-pihak yang diduga menyembunyikan, melindungi Harun Masiku, serta dianggap menghambat pencarian. Sementara itu pada Juli 2024, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengkritik penyidik KPK Rosa yang memeriksa Hasto. Lo berani datang nggak? Tahu. Masa kalah aku aja datang 3 kali lo tau bilang. Yo datang lo ini Bu. Terus apa sih yang manggil kamu? Tanyain namanya gitu kan. Namanya Rosa. Yo. Tulis lo. Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah, kalau lo berani nulis tuh. Nah, lo angkat tangan ya Pak. Enak aja emangnya siapa dia. Selain Hasto, politisi PDI Perjuangan lainnya yakni mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoli pada 18 Desember turut diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap pergantian antar waktu PAW yang menjerat Harun Masiku. Lebih dari 6 jam, Yasona menjalani pemeriksaan. Hingga kini, KPK belum berhasil meringkus Harun Masiku yang telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap pada Januari 2020. Jejak Harun Masiku yang telah masuk daftar pencarian orang atau DPO masih misteri. Menkumham kala itu, Yasona Laoli sempat menegaskan bahwa Masiku berada di luar negeri. Tak sampai di situ, Interpol telah terbitkan red notice untuk Harun Masiku pada Juli 2021. Tim TV One mengabarkan. Menyusul penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK, pihak imigrasi Bandara Soekarno-Hatta mengaku belum menerima surat perintah pencekalan. Sesuai dengan SOP yang berlaku di KPK ketika kasus naik ke tingkat penyidikan, maka diikuti dengan keluarnya surat perintah pencekalan terhadap tersangka untuk perjalanan ke luar negeri. Surat perintah pencekalan berlaku selama 6 bulan untuk mempermudah kepentingan penyidikan kasus. Namun pihak imigrasi Bandara Soekarno-Hatta hingga malam tadi mengaku belum menerima surat tersebut dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah dari imigrasi Soekarno-Hatta sendiri sudah menerima surat pencekalan terkait kepergian Hasto ini, Pak? Setelah ditetapkan tersangka? Hasto. Oh, enggak ada. Kita belum monitor. Oh, itu. Belum, Pak.